Halo, selamat siang. Kembali lagi di YouTube channel aku, Ayu Kim Kim. Kali ini aku akan membagikan informasi seputar Kebumen. Kebumen itu salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, di mana terdiri dari beberapa kecamatan yang memiliki potensi di pariwisata dan sektor lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih potensi pariwisata apa aja dan di daerah mana aja gitu? Kan secara nggak langsung nih, yang namanya kita orang Kebumen itu kan pengen mobilitas Kebumen itu terutama dari segi pendapatan. Kalau misal apa yang gue ceritakan di sini atau apa yang gue bahas di konten gue kali ini salah, mohon dikoreksi dan kasih tahu mana yang benar ya kan, supaya apa? Supaya nanti kedepannya akan membahas yang lebih akurat lagi. Di sini gue pengen banget ngebahas berapa sih kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen dan berapa sih desa yang ada di kabupaten kita, dan potensi apa yang kita miliki. Nah, buat apa? Menurut gue sih, selain buat informasi, ya kita wajib tahu sebagai warga negara yang baik alias warga masyarakat Kebumen yang baik, kita harus tahu potensi apa yang kita miliki. Supaya nanti ketika kita cerita ke orang atau kita ketemu ke orang-orang di luar sana atau orang yang selain daerah Kebumen, kita tuh bisa jawab, kita bisa promosiin. Kita promosiin daerah kita, potensi apa yang kita miliki, sesuatu yang menarik terhadap wisatawan, dan itu bisa mendatangkan wisatawan ke Kebumen. Otomatis kalau misalkan wisatawan di Kebumen itu meningkat, itu bisa meningkatkan value suatu daerah, ya kan? Pendapatan pariwisatanya meningkat, objek wisatanya semakin maju, majulah daerah kita. Percaya deh. Ada berapa sih daerah di Kebumen, ya kan? Atau siapa tahu kita satu daerah, atau siapa tahu kita pernah ketemu, atau siapa tahu kita satu tongkrongan pada saat kita sekolah, ya kan? Nah, asal kalian tahu ya guys, desa di Kabupaten Kebumen itu jumlahnya banyak banget, hampir 500 daerah alias hampir 500 desa. Di masing-masing desa itu memiliki jumlah penduduk yang rata-rata merantau, ya kan? Yang nggak merantau mungkin adalah sebagian besar orang-orang yang bertani atau memang fokus untuk di rumah. Mayoritas adalah orang-orang yang sudah usianya itu sudah sekitar 40-an lah ya. Kalau misalkan udah masih di bawah itu kayaknya masih pada merantau ya, dan usaha mereka tuh di rumah ya bertani, berkebun gitu, mengelola sumber daya yang ada. Dan menurut gue monoton seperti itu terus gitu, ya kan? Di sini gue bangga sebagai warga Kebumen karena Kebumen itu is beautiful place, you know. Kalian yang nggak tahu Kabupaten Kebumen tuh kabupaten indah banget guys, banyak banget pariwisatanya. Yang gue sendiri aja gue tuh belum mengunjungi semua pariwisata yang ada di daerah gue gitu. Sebegitu kerennya Kebumen, sampai gue yang sekarang udah di Jakarta pengen banget balik kampung dan pengen banget ya kan jalan-jalan di daerah kita sendiri aja gitu. Kenapa di daerah kita sendiri? Karena gue pikir daerah kita sendiri aja punya potensi yang sangat luar biasa gitu. Kalau kalian harus jalan-jalan ke tempat lain atau ke daerah lain dan belum pernah ke jamah daerah sendiri, itu rugi di sini gitu ya kan? Rugi banget. Karena apa? Karena dengan kalian mengunjungi daerah mereka tanpa kalian mengetahui potensi daerah kalian itu sangat nggak objektif ya. Sebenarnya sesuatu yang indah di depan mata, asik banget. Malah kalian tuh nyari sesuatu yang belum tahu gitu, belum tahu bagus atau enggaknya gitu kan. Sekarang kita googling di internet bahwa suatu daerah itu bagus, dan padahal pada saat kita datang ya biasa aja gitu. Kenapa nggak kalian tuh googling daerah kalian sendiri dan kalian bangga dengan daerah kalian sendiri, lalu datangin. Setelah kalian datangin lalu promosiin, ya kan? Itu keren banget nggak sih kalau kayak gitu? Daerah kalian tuh bakal booming hanya karena kalian peduli terhadap potensi daerah kalian. Di sini gue mau kasih tahu ke kalian juga nih bahwa di Kebumen tuh sebenarnya banyak banget guys, banyak banget daerahnya. Kita tuh ada 449 desa loh, 449 desa di Kabupaten Kebumen ini. Kalau kita optimalkan di
sektor pariwisatanya atau kita optimalkan di sektor pertaniannya, itu luar biasa pendapatan yang bisa Kebumen dapetin. Itu sangat luar biasa loh. Kita sebagai warga Kebumen patut bangga atas apa yang kita punya, ya kan. Sekarang sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen itu sudah mulai dilirik oleh mancanegara loh guys, ya kan, oleh turis-turis. Itu udah mulai dilirik. Kenapa bisa dibilang sudah mulai dilirik? Karena sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen itu sudah masuk dalam kategori pariwisata yang layak untuk dikunjungi atau memiliki pariwisata yang nggak kalah bagus sama daerah lain. Ya pasti dong, kalian udah pernah datang ke pantai di Kebumen, yang udah pernah naik gunung di daerah Kebumen. Gak ada gunung sih guys, tapi bukit di daerah Kebumen. Yang udah pernah datang ke goa-goa di Kebumen, yang udah pada mandi-mandi di pemandian air panas Kebumen, ya kan, yang udah datang waduk-waduk Kebumen. Siapa coba yang dibilang Kebumen bagus pasti, ya kan. Nah, di luar itu, di luar bagusnya Kabupaten Kebumen, kalian itu pengen gak sih kalau salah satu yang dikunjungi itu berada di daerah kalian gitu guys? Coba kalian komen di bawah ini ya, daerah mana sih yang mempunyai potensi luar biasa namun belum terjamah oleh pemerintah atau belum dapat subsidi ataupun dukungan dari pemerintah. Ya kalau gue sih otomatis komen daerah gue sendiri, Kedung Ringin, ya kan. Kedung Ringin itu menurut gue sangat potensi banget buat di sektor pariwisatanya, karena kita itu adalah salah satu pegunungan yang mempunyai pemandangan yang luar biasa. Bahkan dari pegunungan kita itu kita bisa lihat waduk yang ada di bawah yang suka kalian kunjungin. Harusnya nih, ya kan, nggak cuma waduknya yang dijadiin icon gitu, tapi kalau bisa tuh daerahnya juga, daerah yang support untuk lebih mempercantik itu waduk, ya kan. Nah ini deh, gue sih sebagai orang Kedung Ringin akhir-akhir ini udah mulai bangga ya. Enggak akhir-akhir ini sih, jujur gue bangga juga sama Kedung Ringin. Ya terima kasih juga Pak Lurah Kedung Ringin yang sangat luar biasa. Sekarang jalannya sudah bagus. Kita juga punya kayak danau gitu. Nah danaunya itu menurut gue bagus kalau misalkan kita disupport gitu untuk memperdayakan atau memperhatikan titik-titik terbagus dari daerah kita untuk dijadikan suatu sektor pariwisata juga. Di sini kenapa gue bilang kita punya danau yang bagus, maksud aku tuh danau itu tuh memang salah satu ikonnya Kedung Ringin gitu. Jadi alangkah baiknya kalau suatu daerah itu punya ikon yang menonjol di daerah masing-masing. Jadi kita tuh punya ciri khas gitu loh, kelihatan gitu. Yang Kebumen, misalkan orang bilang Kebumen, orang bakal kepikiran oh Tugulawetnya, oh alun-alunnya gitu loh. Coba kita mulai menciptakan yang seperti itu. Coba kita ciptakan tuh lingkungan kita sendiri sebagai ikonnya gitu kan. Bangga gak sih? Oh bangga, jelas bangga banget. Ya bangga dong, dengan adanya ikon di suatu tempat pasti pemerintah juga akan mensupport. Pemerintah tuh akan memberikan kucuran dana atau mensupport kalian warga setempat untuk membudidayakan atau memberdayakan daerah kalian supaya lebih optimal lagi dan berpotensi mendatangkan wisatawan. Nah dengan mendatangkan wisatawan itu kalian jangan malah mikir jadi aduh nanti jadi tempat yang macem-macem atau aduh nanti jadi nggak alami lagi gitu. Jangan, karena tuh harus mikir step yang sekarang buat kemajuan yang akan datang gitu loh. Bagus nggak sih kalau daerah kalian itu dilihat oleh pemerintah dengan secara nggak langsung, dengan pemerintah melihat potensi daerah kalian, pemerintah akan memberikan bantuan, memperbagus jalan mungkin, atau memberikan support sinyal yang bagus mungkin ya. Karena menurut gue daerah gue jujur untuk support sinyal sendiri masih susah, air juga masih susah ya kan. Kenapa gue bilang masih susah? Karena sinyal tuh kita hanya bisa menggunakan satu jaringan, itu pun internet belum lancar. Dan kalau misalkan lagi hujan nih, kalau lagi hujan atau mati lampu, sinyal tuh nggak ada guys, itu hilang. Ya kalian boleh tanya sendiri lah, boleh cross check ke warga setempat ya kan, daerah Kedung Ringin tuh kalau hujan
kalau lagi hujan atau lagi mati lampu sinyalnya ada nggak, pasti mereka bakalan banyak yang bilang sinyalnya nggak ada. Jadi dari situlah kenapa gue pengen banget ngoceh ini ya kan, supaya gue tuh dapat pencerahan dari kalian atau dapat ide-ide apa gitu untuk menunjang kemajuan daerah gue, ya kan. Itu sih sebenarnya. Nah, di luar itu nih guys, di luar itu boleh nggak sih kalian sharing gitu, ceritakan daerah kalian yang ibaratkan sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah atau mendapatkan dukungan dari pemerintah terkait tentang pembangunan daerah gitu. Boleh dong sharing gitu kan, kenapa kalian bisa dapetin itu, kenapa daerah kita itu bisa dapetin itu. Kan juga kalau misalkan kalian berbagi informasi yang bagus bisa memperbagus daerah lain juga kan, kalian nggak rugi kan. Kan kita sama-sama Kebumen, kita sama-sama warga nih. Gue dewek lah ya cerita itu apa sih anak-anak di daerahku, tentang nama aku ya, syukur-syukur daerahku bisa maju kayak daerahmu. Nekora ya kepriwe lah gue, kepriwe kan bisa diupayakan bisa kayak daerahmu gitu kan. Keren gak sih kalau kita saling berbagi informasi dan lebih informatif lagi? Pasti keren. Gue bangga sih jadi orang Kebumen untuk saat ini. Ayo sama-sama kita berbagi informasi yang informatif dan bisa saling mendukung daerah satu sama lain demi kemajuan kita bersama, demi kemajuan Kebumen. Oke guys. Nah, ocehan kali ini kayaknya gue udah dulu ya, karena kan gue nunggu jawaban kalian. Jawaban kalian gimana nih nanti kalau misalkan oke bisa dibahas dan ada pembahasan lebih lanjut, kita lanjut lagi. Terima kasih, cukup sekian ocehan kali ini. Selamat sore.